Buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada beberapa orang, ada yang menyembunyikan Nurdin M.Top, ada yang pernyataan dari Kompolnas terkait dengan rilisnya ya yang kami terima dari media bahwa ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme. Maka kami sampaikan bahwa yang pertama kami mempertanyakan kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Karena sesuai dengan pasal 4 Perpres 7 tahun 2011 sebenarnya kan tugas Kompolnas itu sebenarnya terkait mengarahkan kemudian membantu Presiden. FBI bukanlah lagi komplotan yang biasa sweeping kafe-kafe, tapi kini sudah terkait dengan senjata api dan terorisme. Sebelum terkait senjata api dan terorisme, rekam jejak FBI sudah mengerikan. Bagaimana tidak? Imam besarnya pernah diringkus masuk penjara 2 kali karena kejahatan penghasutan. Padahal, tidak ada satupun ormas dan organisasi di Indonesia yang dipimpin atau menokohkan dari bekas narapidana, apalagi pernah tersangkut kasus yang sama secara 2 kali. Sekum FPI juga pernah mencicipi dinding penjara puluhan bulan, mantan pembela HAM yang kemudian melanggar HAM dengan dijebloskan ke penjara. Kini, FPI tampil dengan citra yang mematikan terkait senjata api dan terorisme. Ini bukan fitnah atau kabar bohong atau hoax. 6 orang dari gerombolan FPI terpaksa ditembak mati oleh petugas polisi karena mereka menyerang polisi dengan senjata api. Ini adalah kejahatan yang tak bisa dibela. Pencopet tak bersenjata yang tertangkap oleh massa saja bisa jadi bulan-bulanan massa karena bikin geram, marah, apalagi yang bersenjata api. Penegak hukum pastilah akan melakukan tindakan tegas kalau ada yang menyerang mereka dengan senjata, apalagi senjata api. Pilihannya cuma 2, ditembak atau menembak, dibunuh atau membela diri. Saya tak paham pada mereka yang masih membela gerombolan FPI yang menggunakan senjata api itu. Mereka dibela karena ditembak mati polisi. Kalau polisinya yang mati, apa mereka juga akan keluar-keluar soal pelanggaran HAM? Atau cuma bilang, itu resiko tugas? Saya malah bersyukur yang mati itu perusuh NKRI yang menggunakan senjata api, bukan polisi. Aparat penegak hukum yang tegas harus kita lindungi untuk menjaga negeri ini. Kalau perusuh NKRI, apa gunanya dibela? Malah mereka akan terus bikin rusuh negara ini. Di hadapan kasus penembakan mati 6 gerombolan FPI ini, hanya ada 2 versi. Percaya versi polisi atau versi FPI? Saya percaya versi polisi, karena rekam jejaknya. Polisi tidak pernah membunuh FPI selama ini. Mereka terbukti benar selama puluhan kasus berhadapan dengan FPI. Bahkan, imam besar FPI sudah terbukti di pengadilan bersalah dan divonis penjara 2 kali. Jika sekarang polisi menembak mati FPI, maka ada penyebab yang luar biasa, kedaruratan sehingga mereka membela diri. Yaitu, gerombolan FPI menyerang polisi dengan senjata api. Kalau FPI sudah terbukti berbohong dalam puluhan kasus, jadi Anda pilih yang mana? Percaya institusi negara NKRI Polri atau ormas tidak jelas yang punya cita-cita kedaulatan khilafah Islamiyah seperti FPI ini? Kaitan FPI dengan jaringan terorisme sebenarnya bukan informasi yang baru. Sejak tahun 2000-an, sudah ada informasi kaitan orang FPI dengan jaringan terorisme. Tapi, saat itu masih dilihat sebagai kasus oknum FPI. Padahal dalam segala aksinya, seperti sweeping cafe, warung, dan melawan hukum, serta petugas sudah menjadikan FPI sebagai lahan persemaian bibit-bibit radikalisme dan terorisme. Kini sudah ada data 37 orang FPI yang terlihat jaringan terorisme.
Ini bukan lagi dilakukan oleh oknum. Negara harus melihat secara cermat. FPI bisa menjadi penyuplai, agen, atau broker yang mengirimkan anggotanya untuk menjadi teroris yang sesungguhnya setelah berlatih bersama FPI. Agen TKI ilegal saja bisa ditutup. Ini agen teroris mau dibiarkan sampai kapan? Saat ini, FPI tampak kuat dan tersebar karena sudah terlalu dibiarkan. Kalaupun ditangani hanya dilihat sebagai kejahatan oknum dan personal. Padahal, secara wadah dan perkumpulan, FPI sudah bisa dikategorikan kejahatan yang terstruktur. Publik menunggu sikap tegas negara kepada FPI, seperti halnya kepada HTI. Dua anggota Polda Metro Jaya menjadi korban saat membubarkan kerumunan massa aksi 1812 yang menuntut pembebasan pemimpin FPI Rizik Syihab. Polisi masih memburu pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus menerangkan, kepolisian telah menyita senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk melukai dua anggota polisi. Yusri menjelaskan, diduga kuat dua anggota polisi dilukai oleh pelaku yang sama. Kepolisian pun punya bukti berupa foto-foto yang memperlihatkan ciri-ciri pelaku. Ya, dari pelaku yang sama, itu kan di tempat kejadian yang sama, dengan senjata yang sama. Senjatanya sudah kita amankan. Nah, orangnya ini melarikan diri. Tapi kita sudah kumpulkan ada beberapa foto yang kita temukan orangnya dalam foto itu, pakai baju apa, dia juga pakai kopiah. Papar dia. Diketahui, kepolisian telah memperbarui jumlah peserta aksi 1812 yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari total 445 peserta aksi yang diamankan, 7 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam dan narkoba jenis ganja. Namun Yusri mengatakan pelaku penikaman tidak termasuk di dalamnya. Beda, bukan dari 5 tersangka itu. Itu kan dia nusuk terus dia tinggal senjata tajam dan langsung kabur. Dan kita masih mencari pelakunya. Tandas Yusri.